Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin di sini selaku moderator sekaligus dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan judul Konsep Baik dan Buruk. Makalah ini disusun oleh kami, yang pertama Francisca Agustina, yang kedua Khail Faizunan Nurnafi, dan yang terakhir saya sendiri Zainal Abidin. Kemudian perumusan masalah kami yaitu yang pertama, apakah pengertian dari baik dan buruk? Yang kedua, bagaimana cara menentukan ukuran baik dan buruk? Dan yang ketiga, bagaimana cara memahami aliran baik dan buruk? Tanpa panjang lebar, presentasi mengenai apakah pengertian dari baik dan buruk itu akan dipresentasikan oleh saudari kita, teman kita Francisca Agustina. Waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Agustina. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab dan juga kata good dalam bahasa Inggris. Louis Makhlouf dalam kitabnya Munjib menyatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Dari segi bahasa, baik ada terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab yang artinya yang baik atau good dalam bahasa Inggris. Good adalah that which is morally right or acceptable. Sedangkan kebalikannya kata baik adalah kata buruk. Sepadan dengan kata syara, koblik dalam bahasa Arab dan evil bad dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa kepuasan dan keharuan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Bila dihubungkan dengan akhlak yang dimaksud dengan baik atau disebut akhlak yang baik, menurut Burhanuddin Salam adalah adanya keselarasan antara perilaku manusia dan alam manusia tersebut. Sementara itu, Ahmad Amin menyatakan bahwa perilaku manusia dianggap baik atau buruk tergantung pada tujuan yang direncanakan oleh pelaku. Kedua pengertian tersebut tampaknya lebih baik disatukan menjadi satu definisi. Sebuah definisi pertama lebih memperhatikan akibat dari perilaku yang dihasilkan. Sementara definisi kedua lebih menitik beratkan pada tujuan terwujudnya perilaku. Dengan hanya mempertimbangkan tujuan perilaku, seseorang akan cenderung berani melakukan tindakan yang tidak selaras dengan alam dengan dalih bertujuan baik. Juga adanya kesulitan untuk mengukur kebenaran tujuan pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, barangkali dapat dirumuskan bahwa perilaku yang baik adalah perilaku yang memiliki tujuan baik dan selaras dengan alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khail Faizunan Nurnafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk biasanya dikenal dengan ilmu akhlak. Antara lain adalah 1. Nurani. Jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kekuatan tersebut dapat mendorong kita untuk berbuat baik dan mencegah kita untuk berbuat buruk. Yang kedua adalah rasio. Rasio merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Dengan akalnya, manusia dapat menilai bahwa perbuatan berakibat baik layak disebut baik dan wajib untuk dilestarikan. Begitupun untuk sebaliknya. Penilaian rasio manusia akan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Yang ketiga adalah adat. Adat istiadat yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Masing-masing kelompok
Masing-masing kelompok masyarakat tertentu memiliki batasan-batasan tersendiri tentang hal-hal yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Mereka akan mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap baik dan melarang melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Yang keempat adalah pandangan individu. Kelompok atau masyarakat tertentu memiliki anggota kelompok atau masyarakat yang secara individual memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang di kelompoknya. Masing-masing individu memiliki kemerdekaan untuk memiliki pandangan dan penelitian tersendiri. Meski berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya, tidak mustahil apa yang mereka anggap buruk oleh masyarakat akhirnya dianggap baik karena terdapat seorang yang berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa apa yang dianggapnya buruk adalah baik. Yang kelima adalah norma agama. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Ukuran baik dan buruk menurut norma agama lebih bersifat tetap bila dibandingkan dengan ukuran baik dan buruk di mata nurani mereka. Rasio mereka, adat istiadat mereka, dan pandangan individu mereka. Ukuran baik dan buruk yang berdasarkan norma agama, kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci, di samping itu, ajaran Tuhan lebih bersifat universal, lebih terhindar dari subjektivitas individu maupun kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari saudari kita Khail Faizuna Nurun Nafi. Selanjutnya mengenai paham aliran baik dan buruk. Baik buruknya manusia, maka penentuan dan karakter dapat dilihat dari fitrah manusia itu sendiri. Berikut faham-faham aliran baik dan buruk, yaitu yang pertama, baik buruk menurut aliran adat istiadat atau disebut juga sosialisme. Berdasarkan faham ini, adat istiadat hanya berlaku dan dijalankan di daerah-daerah tertentu saja. Jadi orang yang menjalankan atau berpegang teguh terhadap apa yang ada di adat istiadat tersebut, maka orang tersebut akan dianggap baik. Dan sebaliknya, jika orang yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan adat istiadat tersebut, maka akan dianggap buruk. Semisal dulu saya pernah di Samarinda, kan baru pertama itu belum pernah kenal dengan adat istiadat mereka. Maka selaku mereka itu mengajak saya untuk begini, begitu, atau dikasih apa, saya selalu menolak. Ujung-ujungnya berarti akibatnya saya dikucilkan atau dibiarkan, atau enggak ya mungkin kurang dianggap gimana ya, kurang mematuhi lah. Jadi orang yang tidak mematuhi adat istiadat itu dikatakan buruk, bisa juga bisa mengarah ke hukum adat istiadat itu sendiri. Mengarah ke hukumannya malah. Tapi untungnya dulu nggak sampai ke hukuman, mungkin cuma dikucilkan aja. Baik, yang kedua, baik buruk menurut aliran hedonisme.
aliran ini adalah aliran filsafat yang dibilang cukup tua, yaitu sejak 341 sampai 270 sebelum Masehi. Paham ini banyak disebut perbuatan, yaitu hal-hal yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan atau nafsu biologis. Bukan hanya itu, tetapi paham ini juga mendatangkan hal-hal yang kurang mengenakan atau mendatangkan juga kesengsaraan, ketidakenakan. Tapi jika mereka disuruh memilih antara perbuatan kelezatan atau kesengsaraan, mereka pasti akan memilih kelezatan. Baik, yang ketiga, baik buruk menurut paham intuisisme atau disebut juga humanisme. Paham ini percaya bahwa kekuatan batin dapat menentukan sesuatu sebagai baik dan buruknya itu sendiri dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya. Kekuatan batin ini bisa disebut juga kata hati. Mungkin kalau kata hati seperti apa ya, sugesti lah. Kalau misalnya itu baik berarti ya baik, kalau misalnya itu buruk berarti ya buruk. Lalu yang keempat, baik buruk menurut paham utilitarianisme. Utilis itu berarti berguna. Maksudnya berguna itu sesuatu hal itu jika dapat dimanfaatkan berarti berguna, berarti disebut juga baik ya. Tapi kalau sesuatu hal itu tidak sama sekali bermanfaat, berarti tidak berguna, atau disebut juga mereka menyebutnya buruk. Misal aja dalam bidang saat ini teknologi dalam hal apa itu media sosial. Media sosial itu juga ada hal yang berguna dan juga tidak berguna. Ada bergunanya itu misalnya media sosial dibuat sebagai, misalnya kita beragama Islam tuh membuatnya sebagai kayak share ilmu, share hadis-hadis, terus waktu sholat, semisal kayak gitu. Atau enggak kita mencari uang dengan cara baik pas online-nya gitu, bisa juga. Terus hal kurang bergunanya atau buruknya itu mereka posting hal-hal yang buruk di media sosial, atau enggak bisa juga sebagai media permusuhan, saling olok mengolok dalam hal misalnya kayak apa itu, sebelum pemilihan ya pokoknya pemilihan tuh saling mengolok-olok antara partai satu partai yang lainnya, itu buruknya di situ. Lalu yang kelima, baik buruk menurut paham vitalisme. Aliran ini mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Lalu yang keenam, baik buruk menurut paham religiosisme. Berarti tentang agama ini ya. Berarti segala hal yang baik itu berarti kehendak Tuhan, tapi hal-hal yang kurang baik itu atau tidak baik berarti bukan kehendak Tuhan. Lalu yang terakhir, baik buruk menurut paham evolusi atau evolution.
Paham ini menyatakan bahwa seperti alam ini yang sebelumnya ada akan berevolusi menjadi lebih baik lagi atau berkembang menuju kesempurnaan. Baik, oke. Presentasi ini telah usai. Apabila ada kesalahan baik ucapan atau perilaku dalam penyampaian yang kurang baik atau berkenaan buruk lah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas menontonnya. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.